Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, calon penggerak angkatan 9, kelas 950 dengan fasilitator Ibu Intan Nirmala Hasibuan dan pengajar praktiknya adalah Ibu Meriandela Angkat. Saya Wanda Darmawan berasal dari SMA Negeri 2 Percontohan Karangbaru dan rekan saya Nur Asyah berasal dari SMA Negeri 1 Karangbaru. Di sini kami akan berbagi peran untuk mendemonstrasikan teknik coaching. Permasalahan pertama adalah tentang minat belajar siswa, di mana saya berperan sebagai coach dan Bu Nur Asyah berperan sebagai coachee. Untuk peran teknik coaching pertama ini akan kami mulai. Baik, Bu Asyah, bisa dimulai. Assalamualaikum Pak Wanda. Waalaikumsalam. Ya, ada apa Bu Aisyah? Ini mengganggu waktunya. Kira-kira Bapak lagi sibuk tidak? Tidak Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Pak, saya ingin sharing kepada Bapak kan tentang permasalahan yang sedang saya hadapi. Permasalahan apa itu Bu? Permasalahan saya mengajar di kelas Pak. Kenapa mengajar di kelas Ibu? Ada apa Bu? Bisa ceritakan ke saya? Dalam beberapa bulan ini Pak kan saya mengalami kendala dalam mengajar. Saya melihat peserta didik saya itu motivasinya kurang. Menurut Ibu, kenapa motivasi siswa di kelas Ibu itu menurun akhir-akhir ini? Iya, itu juga saya ingin tanya ke Bapak kan. Saya lihat anak saya di kelas itu minat belajarnya kurang, motivasinya juga kurang. Saya terkendala, apakah gaya mengajar saya itu masih terbilang kurang atau gimana ya Pak? Memang yang saya lakukan di kelas itu saya hanya open book saja. Oh, seperti itu. Uh, Menurut Ibu, dari analisis yang saya dengar, sepertinya apakah proses pembelajaran Ibu lakukan itu dinamis atau stagnan, artinya memiliki inovasi baru atau cenderung dari dulu akhir-akhir ini seperti itu saja. Kalau menurut Ibu gimana yang Ibu rasakan, yang Ibu alami, yang Ibu kerjakan? Yang saya alami dan saya jalani selama ini Pak kan metode mengajar saya sih begitu-begitu saja, tidak ada variasi atau inovasi yang seperti Bapak bilang tadi. Saya kok sepertinya ada kekurangan Pak, ini saya minta saran dari Bapak. Apa sih Pak yang bisa Bapak sarankan kepada saya supaya minat baca siswa saya itu meningkat tidak seperti biasa? Kalau seperti itu artinya Bu Isa memahami bahwa sebenarnya yang Ibu lakukan itu ada yang harus diperbaiki. Seperti itu ya Bu ya. Kira-kira apa ya Pak yang harus saya perbaiki dalam gaya mengajar saya? Nah, kalau ditanya apa yang harus Ibu perbaiki, itu pasti mengenai hal yang di dalam kelas. Kalau sebelumnya Bu Isa Ibu mengajarnya dengan metode itu saja, artinya Bu Isa harus melakukan proses pembelajaran yang baru bisa atau bisa kita sebut sebagai inovasi baru. Apakah yang Bapak maksud tadi inovasi baru itu seperti melakukan ice breaking ya Pak?
Nah, itu salah satunya Bu Isa. Coba saya tanya dulu, sebelumnya Bu Isa pernah nggak melakukan ice breaking di dalam kelas? Sebelumnya sih tidak pernah, Pak. Kan saya menganggap ice breaking itu hanya membuang waktu saja. Ternyata ice breaking itu perlu ya, Pak? Kalau dibilang membuang waktu, sebenarnya sebagai guru kita harus bisa memanage waktu itu. Jadi kalau ice breaking itu digunakan dari awal pembelajaran sampai akhir, sudah pasti membuang waktu, kan gitu, dan itu tidak kondusif. Bagaimana kalau ice breaking itu ibu lakukan di sela-sela pembelajaran ketika butuh saja, seperti itu ibu. Oh, begitu ya, Pak ya. Berarti itu sangat disarankan ya, Pak, ya, speaking di kelas ya, Pak. Iya Bu Isa, jadi kan uh, ice breaking itu ibu lakukan sebagai inovasi baru ibu dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira nih Bu Isa, setelah Bu Isa melakukan ice breaking yang Ibu Isa bilang tadi, kemudian Bu Isa terapkan. Nah, kira-kira pembelajar inilah kapan ice breaking itu Bu Isa lakukan di dalam kelas kalau Bu Isa ingin menggunakan ice breaking? Saya rencana melakukan ice breaking-nya itu di awal pembelajaran, Pak. Soalnya dari saya awal start mau belajar, itu anak-anak sudah menunjukkan uh, situasi wajah atau mimik wajah yang itu. Makanya saya rencana mau melakukan ice breaking di awal pembelajaran saja, Pak Wanda. Apakah anak-anak Bu Isa hmm, terlihat tidak semangat dengan Bu Isa melihat melalui gestur wajahnya hanya di awal saja Bu Isa? Apakah di tengah, di akhir mereka tidak terlihat bahagia-bahagia saja, atau juga mereka cenderung naik turun, atau mereka bahagia kemudian mereka berubah mood atau gimana? Sebelum melakukan ice breaking, gestur wajahnya itu tidak memiliki motivasi dari awal sampai akhir pembelajaran, Pak. Karena inilah saya minta saran dari Bapak. Kira-kira apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, kalau dibilang seperti itu, tadi Bu Isa sudah bisa menjawab. Pertama sekali dengan melakukan ice breaking, kan seperti itu. Apakah ice breaking hanya ice breaking saja cukup Bu Isa? Saya rasa nggak cukup, Pak. Selain ice breaking, saya rasa gaya mengajar saya juga harus dirubah. Seperti saya harus melakukan pemetaan gaya belajar anak, Pak. Saya perhatikan anak-anak itu kan tidak semuanya sama ya, Pak ya. Ya pasti ada yang suka lihat video, suka literasi, gitu. Itu yang harus saya lakukan, Pak. Iya. Jadi secara tidak langsung Bu Isa tahu ya kekurangan Bu Isa. Bu Isa tadi bilang kalau Bu Isa belajarnya gitu-gitu aja. Ada ya anaknya itu kurang motivasi belajar. Kalau kurang motivasi belajar, apa yang harus dilakukan? Bu Isa ingin melihat pemetaan gaya belajar anak-anak. Oke, berarti kita sudah dapat 2 poin yang harus bisa lakukan. Pertama, melakukan ice breaking ketika anak-anak merasa jenuh. Kedua, bisa mencoba melihat gaya belajar anak. Kalau saya tanya nih, gaya belajar anak itu dilihatnya kapan? Sih dilihat di awal semester, Pak, kan sebelum pembelajaran dimulai gitu. Nah, setelah Bu Isa mendapat nih kan sebelum proses pembelajaran Bu Isa melihat gaya belajar anak-anak. Setelah Bu Isa dapat gaya belajar anak-anak, oh ternyata seperti ini, langkah selanjutnya Bu Isa harus ngapain?
Langkah selanjutnya saya akan membuat angket, Pak ya. Saya rasa membagikan angket itu efektif, atau saya melakukan wawancara langsung kepada anak. Dengan metode itu saya dapat bisa menyimpulkan anak saya ini gaya belajarnya ke arah yang mana gitu, Pak. Baik, bisa. Setelah Ibu Isa tahu gaya belajar anak itu kecenderungan belajar bagi Ibu Isa ya. Jadi kecenderungan anak ini misalkan dia lebih suka mendengar seperti itu. Setelah Bu Isa dapat kecenderungan gaya belajar anak-anak itu, apa yang harus bisa lakukan? Yang saya lakukan membagikan angket, kemudian saya akan mengelompokkan siswa saya sesuai dengan gaya belajar mereka. Begitu, Pak, kan? Sesuai gaya belajar ya Ibu ya. Ya, boleh juga. Tapi seperti ini Bu Isa. Kalau misalkan nih kita mengajar, kita buat kelompok kepada siswa. Kemudian di siswa itu saya bagikan dalam satu kelompok, siswanya homogen. Artinya kalau saya buat pintar, satu kelompok pintar semua. Kalau saya kelompokkan lagi, satu kelompok sedang-sedang semua, satu kelompok lagi yang kurang-kurang semua. Kira-kira itu efektif atau tidak? Bisa. Saya rasa itu tidak efektif, Pak. Karena kelompok itu tidak harus bersifat homogen. Nah, kalau benar demikian, artinya lebih baik mengelompokkan siswa secara heterogen gitu ya Bu Isa, supaya Iya Pak Wanda. Karena supaya untuk memperkaya diri anak ini bisa bertanya ke teman kelompoknya yang lebih bisa, kan seperti itu. Kalau kita kaitkan dengan gaya belajar siswa tadi, kira-kira kita kelompokkannya secara homogen atau secara heterogen Bu Isa? Kalau yang saya setujui sih heterogen ya Pak ya. Ya benar, bisa harus heterogen kan seperti itu. Jadi kalau misalkan gaya bicaranya itu harus gaya belajarnya itu dia lebih mendengar, dalam kelompok itu ada yang menonton, ada yang membaca. Kalau mereka digabung jadi satu, berarti kan memperkaya ilmu pengetahuan mereka seperti itu bisa. Nah, kira-kira nih setelah dari ini kesimpulannya apa? Apa yang harus bisa lakukan untuk menciptakan agar motivasi belajar anak meningkat dalam proses pembelajaran? Sesuai dengan masukan dari Bapak tadi, Pak, kan saya bisa menyimpulkan untuk memperbaiki minat belajar siswa saya, yaitu saya harus melakukan ice breaking. Kemudian saya disarankan untuk mengelompokkan siswa saya secara heterogen untuk sesuai dengan hasil pemetaan gaya belajar siswa dengan cara itu tadi Pak, membagikan angket atau wawancara langsung kepada anak. Saya rasa itu sebuah saran yang baik buat saya Pak ya. Terima kasih Pak Wanda atas sarannya. Sama-sama Bu Isa, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi wadah bagi Ibu dan juga bisa memperluas wawasan bagi saya. Amin. Nah, saya lihat juga wajah Ibu Isa udah mulai senyum nih. Awal tadi kan agak cemberut karena merasa ada beban di kepalanya. Ya, alhamdulillah. Jadi itu saja. Kalau gitu bisa, kebetulan saya ada jam mengajar, saya kembali ke dalam kelas ya. Iya Pak Wanda, terima kasih Pak Wanda atas waktunya. Assalamualaikum. Salah. Demikianlah hasil daripada demonstrasi pertama kami mengenai teknik coaching dengan permasalahan minat belajar siswa.
selanjutnya akan dilanjut teknik coaching lainnya. Kami akan bertukar peran, Bu Aisyah sebagai coachnya, sedangkan saya sebagai coaching. Permasalahan yang ingin kami angkat adalah mengenai supervisi di dalam kelas. Teknik coaching kedua akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan berganti peran. Yang tadinya Pak Wanda Darmawan sebagai coach dan saya sebagai coachee. Maka untuk sesi sekarang, sesi berikutnya, saya akan berperan sebagai coach dan Pak Wanda Darmawan akan berperan sebagai coachee. Di sini permasalahan yang akan kami angkat yaitu tentang supervisi di kelas. Kepada Pak Wanda. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam Pak Wanda. Bu Isa, hari ini Bu Isa punya waktu luang nggak? Untuk saat ini ada Pak. Begini Bu Isa, saya merasa nggak enak hati banget nih Bu Isa. Kira-kira apa yang membuat Bapak tidak enak hati Pak Wanda? Jadi Bu Isa ingat nggak Bu Isa, yang beberapa hari lalu Bu Isa, kan Bapak pengawas datang nih ke sekolah kita, ingat nggak? Ya, saya ingat. Kalau tidak salah 2 hari yang lalu itu Pak Wanda kan? Nah, benar Bu Isa. Jadi kan Bapak itu meminta saya untuk supervisi Bu Isa. Lalu Bapak Wanda sudah disupervisi oleh pengawas tadi. Saya setuju Bu Isa, dan saya melakukan supervisi tersebut. Gitu. Jadi yang menjadi permasalahan Bapak tentang supervisi itu di mana Pak? Saya sebenarnya Bu Isa mengakui kalau saya punya kekurangan. Tapi pada saat itu supervisinya dadakan Bu Isa. Dari hasil supervisi pasti kan ada kelebihan dan kekurangan. Boleh Bapak Wanda paparkan? Jadi kan Bu Isa, hari itu sebenarnya hari saya off Bu Isa. Cuma saya tetap pergi ke sekolah seperti biasanya. Ketika itu Bapak pengawas ingin supervisi saya. Jadi saya mempersiapkan ada kelas Pak Fitra pada saat itu guru olahraga, yang memang Pak Fitra ini sedang sakit. Jadi kelas itu kebetulan kosong. Jadi saya menggunakan kelas itu yang kebetulan memang kelas itu merupakan kelas yang saya ajar bisa. Kelas apa Pak Wanda? Kelas yang saya mengajar di situ. Oh iya. Kelas 10-2 bisa. Jadi anak-anak banyak yang tidak bawa buku. Terus Bu Isa, karena saya tadi dadakan terkejut pada saat proses pembelajaran, ya saya membawa anak-anak ke perpustakaan Bu Isa. Bapak bawa ke perpustakaan, padahal saat itu Bapak mau disupervisi. Iya Bu Isa, alasan saya bawa ke perpustakaan karena bukan jam mengajar saya, kemudian anak-anak nggak bawa buku, jadi saya langsung bawa ke perpustakaan. Kemudian tapi Bu Isa, saya memang sudah melengkapkan modul ajar saya dan saya berikan kepada Bapak pengawas. Nah, ketika saya ngajar, jadi di luar ekspektasi saya Bu Isa seperti ini. Biasanya saya mengajar itu menggunakan banyak referensi, tetapi karena pada saat itu dadakan, makanya saya bawa ke perpustakaan dan proses pembelajarannya hanya mengacu pada buku pembelajaran yang ada di perpustakaan saja.
Oh begitu. Jadi kira-kira pada saat itu supervisi tetap dilanjutkan atau tidak? Tetap Bu Isa. Jadi saya dikritik oleh Bapak Pengawas. Dikatakan bahwa saya mengajarnya hanya berfokus pada satu hal saja, pada satu sumber dan pada satu metode. Pada maksudnya bukan satu metode tapi pada satu kecenderungan gaya belajar anak tanpa melihat minat belajar anak. Bisa dijelaskan sama Bapak Pengawas bahwa sebenarnya ada anak-anak yang proses belajarnya itu dengan menggunakan yang saya ajarkan itu membosankan bagi anak-anak yang suka dengan tayangan-tayangan atau yang kontekstual. Jadi saya langsung ditegur pada saat itu. Setelah Pak Wanda menjelaskan kepada pengawas, kemudian dari Bapak Pengawas, apa tanggapannya Pak Wanda? Bapak Pengawas mengatakan bahwa apa yang saya ajarkan itu sudah benar sebenarnya bisa, tetapi saya diperingatkan untuk lebih cermat dalam melengkapi LKPD pada saat proses pembelajaran bisa, karena di situ memang sih Bu Isa, saya juga pada saat proses awal kali membuat modul ajar itu ternyata ada yang salah. Bisa, yang salahnya adalah IPK yang ada di TP yang ada di LKPD tidak sesuai dengan modul ajar saya. Begitu. Berarti kan Pak Wanda, kedepannya itu Pak Wanda harus lebih teliti lagi Pak Wanda. Itu kan ada permennya tuh dari CP ke TP Pak Wanda ya. Jadi di modul ajar itu CP dan TP-nya itu harus sesuai dengan LKPD yang akan kita buat. Itu saran saya. Iya Bu Isa, cuman kan Bu Isa saya masih merasa malu sekali. Mana ya Bu Isa? Saya rasa Pak Wanda tidak perlu malu. Justru supervisi itu sangat itu juga bagus buat kita guru untuk mengetahui kekurangan kita. Dengan supervisi itu kita jadi tahu apa kekurangan kita. Kalau kita tidak diberi supervisi, maka kita tidak akan tahu kekurangan kita. Justru itu akan berdampak kepada gaya mengajar kita yang sangat membosankan atau tidak bervariasi atau inovasi. Nah, kira-kira setelah Pak Wanda mengetahui kesalahan Pak Wanda, CPTP di modul ajar tidak sesuai dengan di LKPD, apa yang kira-kira harus Pak Wanda lakukan supaya tidak terjadi lagi kesalahan yang sama? Yang harus saya lakukan adalah sesuai instruksi tadi, saya harus lebih teliti lagi melihat permen mengenai itu yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah mengenai CP, pembuatan ATP, dan pada saat di awal semester saya harus bisa lagi untuk lebih teliti melihat kemudian mengaitkan antar satu materi sehingga tidak terjadi kesalahan. Iya. Apakah salah bisa kalau saya mengajar itu hanya menggunakan satu sumber saja seperti itu? Pak Wanda, saya kurang mendengar suaranya. Bu Isa, apakah salah Bu Isa kalau saya ketika proses pembelajaran hanya berpaku pada buku cetak saja, pada satu sumber saja? Salah nggak Bu Isa? Sebenarnya sih tidak salah, cuman ya saya rasa itu bukan metode yang harus kita lanjutkan lagi Pak Wanda, karena kan kita sudah masuk ke kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka itu kan pembelajaran harus berdiferensiasi. Jadi kalau Pak Wanda hanya berfokus kepada
open book atau buku saja, itu Pak Wanda berarti homogenkan siswa semua. Pak Wanda menganggap siswa itu sama. Makanya itu tadi di kurikulum Merdeka kita tuh harus menerapkan pembelajaran secara diferensiasi, yaitu dengan memetakan gaya belajar siswa. Saya rasa yang Pak Wanda lakukan itu tidak salah, hanya saja Pak Wanda harus lebih lagi update tentang pendidikan. Pendidikan ini tidak statis, tetapi elastis, Pak Wanda. Jadi, itu sudah saya anggap Pak Wanda sudah paham. Tadi saya tanya ke Pak Wanda, kira-kira setelah ini Pak Wanda mau melakukan apa? Pak Wanda bilang tadi akan memperbaiki dan lebih teliti lagi dalam pembuatan modul ajar terhadap LKPD gitu Pak kan. Untuk yang berikutnya Pak Wanda juga tidak salah dalam mengajar hanya open book, cuman saya menyarankan pembelajaran ini harus berdiferensiasi. Nah, kira-kira ini Pak Wanda akan terus menerapkan open book saja atau akan berdiferensiasi dengan melakukan gaya belajar yang menarik dan berpusat kepada peserta didik. Setelah mendengar Bu Isah, saya jadi merasa bersalah. Merasa bersalah kepada siswa. Padahal kita sering cerita ya Bu Isah ya, kalau sebenarnya anak-anak ini unik gitu ya. Kan kita sering cerita ya Bu Isah ya, mereka punya keunikan sendiri. Nggak bisa memiliki gaya belajar seperti ini, dia memiliki gaya belajar seperti ini. Tetapi saya tetap lalai juga Bu Isah, hanya sibuk dengan satu sumber saja. Iya Bu Isah, tetap harus terdiferensiasi ya. Iya benar seperti Bu Isah bilang. Kalau demikian, saya harus update lah ya yang Ibu bilang. Pertama saya harus melihat kesiapan belajar siswa ya Bu Isah ya. Iya benar. Ya, harus tahu melihat profil gaya belajar siswa. Kalau demikian, setelah melihat profil belajar siswa, kemudian saya mencoba untuk membagi kelompok siswa saya secara heterogen ya Bu saya. Ya, secara heterogen itu betul sekali. Ternyata Pak Wanda sudah memahami percakapan kita Pak Wanda ya. Saya rasa ada lagi yang mau ditanya Pak Wanda? Saya sudah sangat mengerti Bu jadinya sekarang. Sepertinya setelah sekarang ini nanti saya ada jamnya Bu Isa di jam 78. Saya harus memperbaiki semuanya kalau seperti itu ya. Saya harus melihat pemetaan mereka dulu, kesiapan belajarnya di awal. Ibu Isa, saya sudah sangat paham hasil dari pemaparan Bu Isa. Saya jadi senyum nih Bu Isa. Tadi awalnya saya cemberut aja. Ya, alhamdulillah Pak Wanda ya. Semangat Pak Wanda, jangan murung lagi, jangan sedih lagi. Silat itu pasti ada di manusia Pak Wanda ya. Tapi kalau janganlah banyak kali silapnya Pak Wanda. Nah, jadi saya rasa cukup ya Pak Wandanya, soal saya mau ada jam pelajaran ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi atau gimana Pak Wanda? Baik bisa, saya rasa sudah sangat cukup dan saya juga sudah sangat puas. Terima kasih banyak atas masukan serta saran dari Bu Isa. Saya akhiri ya Bu Isa, saya juga mau makan saya bisa. Terima kasih saya Bu saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil sesi percakapan coaching kami di sesi kedua tentang supervisi di kelas. Nah, adapun tujuan coaching kami yaitu memahami permasalahan koci, yang kemudian yang kedua menuntun koci menemukan solusi atas permasalahan koci, kemudian yang ketiga merefleksikan hasil coaching.
Jadi di hasil coaching ini kami berdua alhamdulillah sudah bisa mengupas permasalahan demi permasalahan, dan kami juga sudah menuntun coaching untuk menemukan permasalahannya sendiri atas saran-saran dari coach. Merefleksikan hasil coaching, insya Allah untuk kedepannya kami akan menerapkan hasil coaching kami pada pembelajaran di kelas. Yang paling penting kita kan udah ini ya, udah melihat sesuai dengan kompetensi inti coaching. Kita bisa mendengar aktif permasalahan daripada si coach menyampaikan masalahnya kepada coach, kan gitu. Iya, intinya juga jalan keluarnya atau pemecahan masalahnya itu tidak semuanya 100% di coach, tapi muncul dari coach sendiri gitu. Itulah tadi restitusi tadi. Jadi si coach tadi bisa menyelesaikan masalah apa yang dia hadapi gitu. Dan tadi juga ada sesi kapan akan dilakukan gitu ya. Tadi dari sesi pertama akan dilakukan pada saat awal pembelajaran. Pak Wanda akan segera dilakukan kan gitu. Kemudian juga tadi ketika saya menjadi coach atau juga Bu Isa sebagai coach, kita sudah juga mencoba untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Artinya pertanyaan yang masih di garis lurus atau di inti dari permasalahan seperti itu, nggak lari ke melebar sehingga tidak membuat coach ini merasa bingung seperti itu. Iya. Sebenarnya pertanyaannya itu meruncing, bukan melebar gitu kan. Tadi seperti pembahasan gaya gaya belajar gitu ya, seperti membahas ice breaking, kita meruncing pembahasannya. Habis itu gaya belajar juga meruncing dengan harus melakukan apa untuk pemetaan gaya belajar gitu kan. Dan dari supervisi juga tadi Pak Wanda kan awalnya murung nih, sedih kan karena disupervisi pengawas dan merasa terlalu banyak penilaian yang kurang baik gitu ya. Jadi dengan melakukan coaching, Pak Wanda sudah mulai agak senang, bahagia gitu Pak Wanda, dan menemukan solusi atas permasalahannya. Dan pemecahan solusi itu memang munculnya dari Pak Wanda sendiri gitu. Iya betul. Kemudian yang terakhir kita juga sudah mencoba untuk menghadirkan kehadiran kita kepada coach itu secara penuh. Artinya kita nggak sibuk kalau misalkan ada orang di sebelah kita nggak sibuk ngomong dengan orang di sebelah seperti itu. Kita memang hadirkan perhatian kita ke coaching seperti itu kan, itu juga sudah kita coba untuk diterapkan. Benar ya Bu Isa ya? Iya benar. Bobot gitu ya. Dan gunakan yang baik, yang mudah dipahami sama coaching gitu. Jangan buat coaching makin bingung gitu Pak Wanda ya. Iya betul. Jadi kesimpulannya adalah kita sudah menjalankan coaching ini berdua. Kelompok 6 sudah melakukan teknik coaching ini dengan menggunakan alur tirta. Apa itu alur tirta? Sesuai dengan singkatannya, terdiri dari T, tujuan apa yang dicapai seperti itu. Intinya ke program pengembangan daripada coaching. Setelah coaching itu memiliki permasalahan, kemudian si coach ini coba memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga si coachnya ini berkembang sendiri dan sampai ke hal yang ingin dia capai. Kemudian setelah P tujuan, namanya identifikasi, dan R itu rencana. Setelah dia tahu apa masalahnya, kemudian dia mengidentifikasi dan rencana ke depannya itu apa yang harus dirubah. Dan terakhir, A itu merupakan tanggung jawab. Jadi refleksi kami hari ini adalah dari dua pergantian peran, masalah pertama dan masalah kedua yang sudah Bu Isa dan saya sendiri lakukan. Kami sudah melakukan coaching dengan alur tirta, di mana memiliki inti coaching, kompetensi coaching, teknik kehadiran penuh atau presence,
mendengarkan aktif permasalahan daripada psikologi, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi itu aja dari kelompok 6 dari saya dan Lisa.